PKI adalah monster jahat tunggal, dan Soeharto adalah kesatria pemberani yang menyelamatkan hari. Setiap kesaksian, seperti dari Oe Coetar atau para perwira Aweri yang membantah cerita Halim, dibungkam, diintimidasi, atau dihilangkan. 3. Menciptakan kebenaran yang abadi. Melalui operasi psikologis yang masif, versi ini tidak hanya disebarkan, tetapi juga diindoktrinasikan melalui penataran P4 dan buku pelajaran sekolah selama puluhan tahun. Soeharto tidak hanya memenangkan perang fisik, ia memenangkan perang memori kolektif bangsa. Ia berhasil mengubah dirinya dari seorang oportunis yang cerdik menjadi Savior Nation dalam benih generasi Indonesia. Kesimpulannya, pagi itu Soeharto tidak sedang bereaksi terhadap kudeta. Ia sedang mengambil alih sebuah kudeta yang telah berjalan sesuai rencananya. Setiap langkahnya, dari mengkonsolidasi pasukan, merebut komando, hingga membingkai narasi, dilakukan dengan kecepatan dan kerepatan yang hanya dimungkinkan oleh perencanaan dan intelijen sebelumnya. Kekacauan bukanlah hal yang mengejutkannya. Itu adalah medan yang telah ia pilih untuk menumbangkan semua rivalnya sekaligus. Kekecewaan dari dalam, kesaksian Kemal Idris. Dalam benteng rezim yang dibangun di atas penyensoran dan kesetiaan buta, suara yang paling berbahaya selalu datang dari dalam, dari mereka yang pernah menjadi bagian dari mesin kekuasaan itu sendiri. Letnan Jenderal Kemal Idris bukanlah orang luar. Dia adalah seorang pejuang revolusi, pahlawan pertempuran Ambarawa, dan pada 1966 menjabat sebagai kepala staf Kostrad di bawah Soeharto. Dia adalah orang dalam dari lingkaran dalam kekuasaan militer. Karena itulah, kesaksiannya yang terlontar pada tahun 2000, di sela-sela melayat meninggalnya Jenderal A.H. Nasution, bukan sekadar komentar biasa. Itu adalah ledakan kebenaran yang telah dipendam selama 35 tahun. Sebuah pengakuan dari seorang saksi kunci yang membeberkan moralitas busuk di jantung peristiwa G30S. Pernyataan Kemal Idris, saya sangat kecewa sekali kepada Soeharto yang tidak mengambil tindakan apapun untuk pengamanan, hingga timbul kesan saat itu seolah-olah biarlah ada orang mati supaya dia berkuasa, harus dibaca bukan sebagai kecewaan sentimental, melainkan sebagai sebuah tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, high treason, di lingkungan militer. Sebagai sesama perwira tinggi, Kemal Idris memahami kode etik dan tanggung jawab komando. Dalam budaya militer manapun, seorang perwira yang mendapat informasi tentang ancaman terhadap nyawa atasannya dan rekan-rekannya, apalagi 2 kali, memiliki kewajiban mutlak, duty of care, untuk bertindak. Kelalaian yang disengaja bukanlah kelalaian. Itu adalah kejahatan. Dengan menyatakan tidak mengambil tindakan apapun, Kemal Idris secara tidak langsung menuduh Soeharto melakukan pembiaran yang disengaja, dereliction of duty. Ini adalah pelanggaran berat di dunia militer. Frasa biarlah ada orang mati, mengubah tuduhan itu dari kelalaian menjadi sesuatu yang lebih jahat. Sebuah perhitungan politik yang dingin yang mempertaruhkan nyawa manusia sebagai mata uangnya. Kredibilitas dan motif Kemal Idris tidak bisa diragukan. Dia adalah orang yang dipercaya Soeharto untuk memimpin pasukan tanpa identitas dalam pengawalan Soekarno pada peristiwa Super Semar 11 Maret 1966. Dia adalah pelaku kunci dalam konsolidasi kekuasaan Soeharto. Namun, justru karena dia berada di dalam, dia menyaksikan sendiri bagaimana narasi dibangun dan bagaimana Soeharto memanipulasi kekacauan. Kekecewaannya pasti telah membara selama puluhan tahun. Menyaksikan bagaimana rezim yang didirikan di atas dosa pembiaran itu kemudian berkuasa dengan tangan besi. Kematian Nasution, satu-satunya jenderal senior yang selamat dan simbol perlawanan diam terhadap versi resmi, seolah menjadi pembuka pintu bagi kebenaran yang lama dipendam. Dengan mengatakan itu di depan wartawan, Kemal Idris seolah ingin memastikan bahwa sebelum semua saksi kunci mati, setidaknya satu versi dari dalam akan tercatat dalam sejarah. Kesaksian Kemal Idris memiliki nilai penghancur yang luar biasa terhadap mitos sang juru selamat. Karena beberapa alasan. Satu, sumber yang tidak terbantahkan. Dia bukan simpatisan PKI, bukan aktivis pro-demokrasi, melainkan seorang jenderal bintang 3 yang patriotik dan sangat anti-komunis. Kritiknya datang dari perspektif militerisme murni yang merasa dihianati oleh seorang sesama perwira yang melanggar kode kehormatan mereka. 2. Mengonfirmasi motif. Dia menyediakan motif yang paling masuk akal untuk menjelaskan semua keanehan dalam tindakan Soeharto. Ambisi berkuasa. Frasanya adalah kunci yang membuka semua pintu keraguan. Mengapa tidak bertindak? Agar bisa berkuasa. Mengapa mempersenjatai batalion 530? Agar bisa berkuasa. Mengapa membiarkan Soekarno ke Halim? Agar bisa berkuasa. 3.
mewakili suara banyak purnawirawan. Kemal Idris hampir pasti bukan satu-satunya perwira tinggi yang merasa demikian. Dia hanyalah yang paling berani mengatakannya secara terbuka setelah rezim jatuh. Kesaksiannya mewakili bisikan-bisikan dan kecurigaan yang telah beredar di kalangan internal ABRI selama puluhan tahun, tetapi tidak pernah berani disuarakan karena atmosfer ketakutan. Dengan demikian, pernyataan Kemal Idris bukan sekadar kekecewaan. Itu adalah kesaksian ahli, expert testimoni, dari seorang insider yang membeberkan inti dari operasi Soeharto, sebuah skema yang mengorbankan nyawa rekan-rekan sendiri di altar ambisi pribadi. Ini adalah pukulan telak yang menggugurkan segala klaim herois dan menempatkan Soeharto pada posisinya yang sesungguhnya, seorang oportunis jenius yang berjalan di atas kuburan koleganya menuju tahta. Kesaksian palsu dan penguburan kebenaran. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaan militer, Soeharto menghadapi tantangan terbesarnya, meruntuhkan legitimasi Presiden Soekarno secara hukum dan politik. Untuk itu, dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan senjata. Ia memerlukan narasi yang memenuhi formalitas proses peradilan dan politik, sebuah kebenaran resmi yang bisa divoniskan. Disinilah dimulai operasi intelijen paling keji, rekayasa kesaksian palsu untuk membangun kasus terhadap Soekarno dan memastikan ia tersingkir selamanya. Brigadir Jenderal Sugandi, Kepala Pusat Penerangan Hankam, muncul dengan kesaksian bombastis. Ia mengklaim hadir dalam pertemuan di istana pada 29 September 1965 yang disebutnya Coffee Hour J, jamuan kopi, di mana Soekarno allegedly mendiskusikan atau mengetahui rencana penyingkiran para jenderal yang tidak loyal. Kesaksian ini langsung dibongkar palsuannya oleh Owe Jotat, Menteri Negara yang benar-benar hadir dalam pertemuan tersebut. Owe membantah keras, menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan semacam itu. Pertemuannya hanya membahas masalah ekonomi dan politik rutin. Kesaksian Sugandi adalah fabrikasi murni, sebuah skenario yang ditulis oleh intelijen Soeharto untuk menciptakan ilusi bahwa Soekarno adalah otak intelektual di balik G30S. Sugandi, yang posisinya di penerangan sangat vital, bertindak sebagai corong untuk menyebarkan racun ini ke dalam proses persidangan dan media yang telah dikendalikan. Lebih berbahaya lagi adalah kesaksian ajudan Presiden Soekarno sendiri, Kolonel Marinir Bambang Wijanarko. Sebagai orang dalam yang dipercaya, kesaksiannya memiliki bobot yang menghancurkan. Wijanarko memberi kesaksian bahwa Soekarno mengetahui rencana G30S dan bahwa surat dari Letnan Kolonel Untung, pimpinan G30S, diserahkan kepada Soekarno pada malam peristiwa oleh seorang anggota polisi. Kesaksian ini adalah pukulan telak yang dirancang untuk menunjukkan pengkhianatan dari lingkaran terdekat Soekarno. Namun, kesaksian ini juga runtuh di bawah penyelidikan. Satu, sanggahan dari pengawal setia. Kolonel CPM Awi Saelan, Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, pengawal Presiden, membantah keras. Saelan, yang bertanggung jawab penuh atas keamanan Soekarno pada malam itu, menyatakan tidak ada surat semacam yang diserahkan dan Soekarno tidak menerima orang yang tidak dikenal. Dua, sang kurir yang bungkam. Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 Sogol Jahari Abdul Muid, orang yang disebut Wijanarko sebagai kurir surat, juga membantah terlibat. Ini menunjukkan bahwa nama Sogol sengaja disisipkan untuk memberi kesan spesifik dan dapat dipercaya. Pada kesaksian palsu tersebut, adegan paling sinis dalam drama ini adalah bahwa setelah memberi kesaksian yang menghancurkan Soekarno, Bambang Wijanarko justru tetap ditugaskan sebagai ajudan Soekarno yang kini berstatus sebagai tahanan rumah. Tindakan ini bukanlah bentuk penghormatan. Ini adalah siksaan psikologis yang terlembagakan dan sebuah pesan politik yang brutal. Bagi Soekarno, setiap hari, dia dipaksa untuk berinteraksi dengan orang yang telah mengkhianatinya. Sebuah pengingat terus-menerus akan betapa lengkapnya kekuasaan Soeharto telah menghancurkannya. Bagi publik dan elit politik, ini adalah demonstrasi kekuasaan mutlak Soeharto. Ia bisa memaksa seorang ajudan untuk bersaksi melawan atasannya, dan kemudian memaksanya untuk tetap berada di sana sebagai penjaga. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi loyalitas pribadi, hanya loyalitas kepada Soeharto. Sebagai bukti hidup, Wijanarko adalah bukti yang berjalan, bahwa kesaksiannya adalah atas kemauannya sendiri, sekaligus peringatan bagi siapapun yang ingin membela Soekarno tentang nasib yang menanti para pengkhianat. Operasi rekayasa kesaksian ini menunjukkan evolusi strategi Soeharto. Setelah melakukan kudeta militer diam-diam pada 1 Oktober, ia kini melancarkan kudeta konstitusional dengan membangun kasus hukum palsu untuk memakzulkan Soekarno. Dengan membungkam semua saksi sejati, melalui penahanan, intimidasi, atau pemberangusan, dan mengedepankan saksi-saksi boneka, Soeharto tidak hanya menjatuhkan Soekarno, tetapi juga mengubur kebenaran sejarah di bawah lapisan tebal dokumen resmi
dan putusan pengadilan yang dikendalikan. Tujuannya tercapai, menciptakan kebenaran alternatif yang begitu kuat, sehingga membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mulai retak. Ini bukan sekadar penguburan kebenaran. Ini adalah pembunuhan karakter yang terlembaga dan termanipulasi dengan sempurna. Sebuah kudeta yang dirahasiakan. Investigasi ini mengarah pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan. Soeharto bukanlah pahlawan yang naik panggung secara kebetulan. Ia adalah sutradara Shadow yang mengetahui naskahnya sejak awal. Ia membiarkan gerakan Untung dan kawan-kawan berjalan, membiarkan para jenderal diculik dan dibunuh, untuk kemudian tampil sebagai kekuatan pemersatu yang akan membersihkan negara dari pengkhianat. Dengan menguasai informasi, komunikasi, dan pasukan, ia melancarkan sebuah kudeta lambat yang berhasil dan berdarah, lalu menulis ulang sejarah selama 32 tahun lamanya. Pertanyaan terbesar yang hingga hari ini tidak pernah terjawab oleh para pendukung setia Orde Baru adalah, jika Soeharto benar-benar bersih, mengapa ia membungkam laporan Latif dan membiarkan atasannya, Jenderal Ahmad Yani, berjalan menuju maut? Dalam diamnya Soeharto, dan dalam tindakannya yang cepat setelah para jenderal tumbang, terletak kebenaran yang gelap tentang naiknya seorang raja. Video ini bukan untuk menyudutkan, tapi untuk mengajak kita semua bertanya. Sejarah bukan milik penguasa, tapi milik kita yang berani mencari tahu. Jadi, saya tantang Anda, bagikan video ini ke orang yang perlu tahu. Diskusikan. Komentari di bawah. Menurut Anda, apa motivasi terbesar Soeharto? Subscribe, karena channel ini adalah untuk mereka yang berani mempertanyakan narasi yang sudah ditetapkan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut mengoreksi sejarahnya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.